Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sama teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa ini sangat penting sekali, yang mana saya rasa berita ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Karena selama ini kita masih menunggu yaitu keputusan dari Pak Julhas ya, yang mana sampai sekarang pun saya mendengar belum ada keputusan dari mulut dia sendiri. Namun di sini pas saya tadi melihat dari postingannya yaitu CNN ya, yang mana di sini bertuliskan seperti ini. Bos Bea Cukai usahakan percepat pengiriman 102 kontainer milik TKI. Nah, ini sekarang bos Bea Cukainya ya. Ini seperti gambar di samping ini, teman-teman lihat, ini adalah bos Bea Cukai. Kalau kalian pengen lihat ya, ini namanya Pak siapa ini? Nanti saya sebutkan. Dan dari sini mungkin setelah banyak sekali desakan ataupun mungkin keluhan ataupun mungkin komen-komen dari kita ya, khususnya para PMI dan mungkin yang lainnya, dan dibantu juga sama Koko Faisal dan juga sama Pak Beni, akhirnya di sini bos Bea Cukai turun tangan. Dan yang mana di sini kronologinya. Namun untuk teman-teman seperti biasa yang belum tekan tombol merah ya, silahkan tekan dulu dan aktifkan tanda loncengnya. Karena kenapa? Agar teman-teman selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari Suara TKI. Jadi nanti teman-teman akan bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, dan segalanya akan serba tahu. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya. Oke, kita lanjut. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Kemenko Askolani. Nah, ini namanya Pak Askolani ya, yaitu bos Bea Cukai. Pak Askolani ya, ya kalian teks saja nanti ya, gembar-gemborkan aja teman ya. Kemenko Askolani mengungkap pengiriman 102 kontainer barang milik pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia TKI sudah dalam proses penyelesaian. Semoga saja ini bukan cuma ngomong guys ya. Biasanya yang kemarin juga Pak Julhas ngomong gini gitu dan nggak tahu ya, sekarang pun saya belum menerima beritanya lagi. Kemarin Jumat saya melihat langsung proses penyelesaian barang dan dokumen barang kiriman PMI oleh beberapa perusahaan jasa titipan atau PJT di area TJ Tanjung Perak, kata dia. Namun ia mengungkap bahwa proses penyelesaian pengiriman ini belum optimal. Oleh karenanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan 13 PJT yang mengelola dan mengadministrasikan barang kiriman milik TKI tersebut. Nah, jadi di sini disebutkan katanya belum optimal. Mungkin seperti yang dulu diungkapkan bahwa dokumen-dokumennya ya dari pihak PJT itu belum mengirimkan sepenuhnya ke pihak Bea Cukai dan akhirnya mungkin belum bisa diproses ya. Mungkin sebagian yang sudah ada dokumen bisa diproses, namun yang belum ada dokumennya otomatis menunggu dulu, dan nanti kalau sudah dokumennya ada baru diproses. Askolani menyebut dalam rapat koordinasi, seluruh PJT sepakat untuk mempercepat pendokumenan barang kiriman TKI yang masih pending di Tanjung Perak. Dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dan menambah tenaga pegawai serta waktu kerja lembur pegawainya. Nah, jadi di sini akan memerintahkan, karena sistemnya pengen dipercepat ya, otomatis di sini akan ditambah pegawainya atau pekerjanya dan akan dilemburkan. Bila PJT bisa mempercepat penyelesaian dokumentasi semua barang kiriman PMI, maka Bea Cukai akan bisa segera menetapkan kepabeannya dalam waktu singkat, tuturnya. Askolani menambahkan, pegawai Bea Cukai yang bertugas 24 jam atau 7 hari di Tanjung Perak akan ditugaskan lebih, yaitu untuk membantu dan mendampingi PJT dalam mempercepat penyelesaian pendokumenan barang TKI itu, yang kemudian di tahap berikutnya dapat ditetapkan oleh Bea Cukai bila dokumennya sudah lengkap, kata dia. Ia menyebut Bea Cukai Tanjung Perak akan berkoordinasi dan memonitori penyelesaian barang TKI di 13 PJT tersebut. Kami upayakan bersama untuk dapat diselesaikan dalam waktu segera, pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPTMI Benny Ramdhani mengatakan 102 kontainer yang berisi barang kiriman para PMI itu terdiri dari 67 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan 35 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dia pun menjamin 102 kontainer yang tertahan itu berisi barang-barang yang ditunjukkan bukan untuk diperbelikan lagi di dalam negeri, melainkan barang-barang yang dikirim PMI kepada keluarganya di Indonesia sebagai hadiah, apalagi ini menurutnya telah memasuki periode Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi di sini bea cukai itu curiganya dan mikirnya takutnya barang-barang kita itu dikirim ke Indonesia untuk dijual lagi, guys. Seharusnya dari dari pihak bea cukai itu mikir, kalau seumpama kita ngirim ya, seumpama kan kita otomatis biasanya 3 tahun sekali ngirim ya, masa mau jualan 3 tahun cuma sekardus 2 kardus, ya otomatis minimal sebulan sekali 2 kali, itu patut dicurigai. Nah, ini cuma 3 tahun sekali ngirim 2-3 kardus, masa dicurigai mau jualan. Bu ya mikir toh, aduh susah lah kalian ini. Mari bangun mindset baru, jangan pernah curiga PMI seolah-olah jika barang yang dikirim PMI mungkin dicurigai untuk bisnis mereka mengirim barang untuk diperjualbelikan. Nah, jadi di sini peran Pak Benny itu sangat penting sekali, guys ya. Dia sangat membantu kita dan menjelaskan bahwa barang-barang yang dikirim PMI itu bukan untuk diperjualbelikan, namun untuk keluarga, sanak saudara, dan mungkin untuk dirinya sendiri. Saya Benny Ramdhani, Kepala BPTMI, bisa mempertanggungjawabkan mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang apakah bekas atau baru hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu, apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu-ibunya, adik-adiknya, bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya, sekedar untuk itu. Nah, jadi di sini Pak Benny menjelaskan secara detail dan dia seolah-olah berani mengatakan bahwa barang kiriman yang kita kirim itu tidak akan dijual lagi atau tidak akan diperjualbelikan, tapi ini sebagai hadiah mungkin untuk keluarga, istrinya, atau mungkin untuk suaminya. Lah emang bener tak ya? Masa kita seumpama kita jualan pun kan seperti yang tadi saya omongin. Masa yang namanya mau jualan 3 tahun ya, 1 kali kita baru ngirim, kalaupun 2-3 kardus. Masa 3 tahun kita bisnis udah, ntar 3 tahun lagi ngirim, ya itu namanya bukan bisnis ya, berarti itu goblok, bodoh. Yang seharusnya kalau emang kelihatan PMI ini mungkin dalam 6 bulan kirim, 6 bulan mengirim lagi, 6 bulan mengirim lah, itu patut dicurigai. Lah kami kadang sampai 6 bulan, kadang 9 bulan, kadang 12 bulan baru ngirim, cok. Masa dicurigai untuk katanya apa? Untuk diperjualbelikan. Saya rasa ini emang banyak sekali ya mafia-mafia di bandara atau mungkin di bea cukai, itu emang sangat banyak sekali, guys. Jadi kita untuk teman-teman khususnya sekarang yang masih di Taiwan atau di mana saja, kalian jangan heran ya kalau negara kalian itu emang seperti ini. Banyak sekali tikus-tikus yang ingin mencari keuntungan di sela-sela keperihan khususnya kita para PMI. Jadi kita doakan saja semoga orang-orang yang mau berniat jahat atau berniat tidak baik sama kita agar tidak diberi keselamatan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu mikirnya kita itu bekerja di luar negeri, banyak uang ya, tiap bulan dapat gaji, dan otomatis barang